Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan memberikan materi tentang penjadwalan proses pada sistem operasi. Penjadwalan proses itu merupakan kumpulan kebijakan dan mekanisme pada sistem operasi berkenaan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Bertugas memutuskan proses yang harus berjalan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Sasaran utama penjadwalan proses adalah kinerja menurut kriteria yang diajukan. Kriteria penjadwalan. Yang pertama itu utilitas CPU. Menjadikan CPU terus-menerus sibuk atau menggunakan CPU semaksimal mungkin. Yang kedua, throughput, memaksimalkan jumlah proses yang selesai dijalankan dalam persatuan waktu. Yang ketiga, turnaround time, minimalkan waktu selesai eksekusi suatu proses dari awal submit sampai selesai. Yang keempat, response time, itu untuk minimalkan waktu respon dari sistem terhadap user sehingga interaksi dapat berlangsung dengan cepat. Selanjutnya, algoritma penjadwalan merupakan memilih dari proses-proses yang berada di memori siap dilaksanakan dan memberikan jatah CPU ke salah satu proses tersebut. Keputusan di atas dilakukan saat suatu proses yang pertama beralih dari status running atau berjalan ke waiting, yang kedua beralih dari status running ke ready atau siap, yang ketiga beralih dari status waiting ke ready, dan yang keempat yaitu terminates. Penjadwalan 1 dan 4 yang tadi termasuk non preemptive. Penjadwalan lainnya termasuk dalam preemptive. Preemptive merupakan sistem operasi yang dapat mengambil secara interrupt atau memaksa CPU dari suatu proses setiap saat. Contohnya yaitu penjadwalan proses dari running ke ready. Dan non-preemptive merupakan setiap proses secara sukarela atau berkala memberikan CPU dari sistem operasi. Contohnya itu penjadwalan untuk beralih dari running ke wait atau terminate. Selanjutnya itu algoritma penjadwalan proses. Yang pertama, freeze come, freeze served atau freeze in, freeze out. Bisa disebut siapa yang pertama masuk itu yang pertama keluar. Yang kedua, shortest job first. Yang ketiga, priority scheduling. Dan yang keempat tuh round robin. Freeze in, freeze out. Proses yang tiba terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Kalau ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Jika diketahui terdapat 4 macam antrian proses yaitu A, B, C, dan D dengan waktu kedatangan semuanya 0 itu sama, lama proses berurut-urut 5, 2, 4, 3. Pertanyaan yang muncul, kapan dimulai eksekusi dari antrian proses tersebut? Yang kedua, kapan selesai eksekusinya? Yang ketiga, hitunglah waktu penyelesaiannya atau TA. Berapa rata dari TA-nya? Baik, kita mencarinya menggunakan rumus. Untuk mencari waktu tunggu, kita menggunakan waktu mulai eksekusi dikurang dengan waktu tiba.
Untuk mencari TA, kita menggunakan penjumlahan antara waktu tunggu dan lama eksekusi. Untuk mencari rata TA, kita perlu menjumlahkan TA tersebut lalu membaginya dengan jumlah job. Selanjutnya kita akan menjawab dari soal di atas. Di sini kita menjawabnya menggunakan tabel. Pada pertanyaan tadi diketahui nama proses, waktu tiba, dan lama eksekusinya. Dan di sini kita akan mencari mulai eksekusinya kapan, waktu tunggunya berapa lama, dan selesainya kapan. Cara untuk mencari mulai eksekusi yaitu kita mulai dengan 0 untuk awal, dan untuk mulai eksekusi B itu setelah eksekusi A selesai, sedangkan eksekusi A itu membutuhkan waktu 5. Dan untuk mencari eksekusi C, kita perlu menambahkan mulai eksekusi B dan lama eksekusi B itu berapa. Jadi totalnya ada 7. Dan begitu juga dengan D. Kita mulai setelah eksekusi C dimulai dan eksekusi C siap. 11. Lanjut untuk mencari waktu tunggu. Waktu tunggu ini kita cari menggunakan waktu mulai eksekusi kita kurang dengan waktu tiba. Karena waktu tibanya sama semua yaitu 0, maka waktu tunggu sama mulai eksekusi itu sama saja. Ini dengan syarat apabila waktu tibanya sama 0. Untuk mencari waktu selesai eksekusi atau TA, kita kembali melihat rumus sebelumnya, yaitu waktu tunggu ditambah lama eksekusi. Untuk A, lama eksekusinya itu 5 dan waktu tunggunya ada 0, jadi jumlahnya 5. Selanjutnya untuk B, lama eksekusinya 2 dan waktu tunggunya adalah 5, jadi jumlahnya 7. Untuk C juga begitu, waktu lama eksekusinya ditambah dengan waktu tunggu jadi 11. Maaf, salah buat. Dan untuk yang D itu lama eksekusinya ditambah waktu tunggu jadi 17. Untuk TA nya kita buat sama dengan selesai eksekusi. Ya, di sini tabel kita sudah penuh. Selanjutnya kita akan mencari jumlah TA dan reratanya. Dapat kita jumlahkan TA-nya yaitu ada 40 dan rata TA ada 10, yaitu kita mencarinya dengan jumlah TA kita bagi dengan banyak proses. Setelah FIFO itu ada SJV, Shortest Job Phrase. Yang pertama, dasar prioritas adalah pendeknya proses. Semakin pendek proses, semakin tinggi prioritasnya. Langkah pertama, menentukan urutan prioritas berdasarkan pendeknya proses yang dilayani. Yang kedua, penentuan proses mana yang dilayani oleh pemproses. Selanjutnya itu PS atau Priority Scheduling.
merupakan algoritma yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Prioritas ditentukan berdasarkan yang pertama itu time limit, yang kedua memory requirement, yang ketiga file access, dan yang keempat itu tingkat kepentingan proses. Selanjutnya yaitu ada RR atau round robin. Tiap proses mendapat jatah waktu yang sama dari CPU yaitu 1/n dan tidak akan menunggu lebih lama dari waktu tersebut. Setelah waktu tersebut, maka proses akan didahului dan dipindahkan ke antrian yang siap. RR ini termasuk algoritma yang adil dan sederhana. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas karena saya tidak terlalu fasih dalam bahasa Inggris. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.